Yuk. Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Tebak, gua ada di mana nih? Pasti teman-teman yang sering nongkrongin channel Selamat Gini Hari tahu dong. Kalau lagi di ruangan ini, gua lagi mau ngomongin apa, kan? Jadi buat teman-teman yang baru datang di channel Selamat Gini Hari, channel ini adalah tentang membahas seputaran kegiatan airsoft gun, dari mulai review unit, ya kan, ngobrol sama para anak-anak airsofter, terus ragam kegiatan dari airsoft gun sendiri itu. Jadi banyak lah. Semoga pertanyaan lu tentang hobi airsoft gun ini sudah gue jawab seluruhnya di video-video gue sebelumnya. Jadi teman-teman silakan scroll aja video tentang airsoft gun yang ada di channel Selamat Gini Hari. Jadi semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue ingin mereview 2 unit airsoft gun yang satu varian, maksudnya varian dari varian yang sama, namun menggunakan sistem kerja yang berbeda. Satu menggunakan elektrik atau baterai, satu lagi menggunakan gas. Kalau di Ristilnya, ini adalah pabrikan dari Jerman, Heckler & Koch. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa menebak unit apakah ini. Unit ini termasuk dari keluarga pistol mitrailleur, di mana menggunakan cartridge-nya itu 9x19 Luber, gitu teman-teman. Nah, unit ini itu diproduksi pada tahun sekitar 1960-an, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering liatin atau antusias sama dunia militer, nggak asing lagi dengan unit-unit real steel yang satu ini yang ingin gue bahas. Udah nggak usah pakai lama, kita langsung lihat aja kardusnya dulu supaya nggak penasaran. Oke teman-teman, ini dia kardusnya. Buat teman-teman yang tahu bener ataupun sangat mengikuti unit-unit airsoft gun, ya kan, tentunya dengan warna ini, warna hitam doff, lalu ada garis hitam, garis merah dan putih, udah tahu ini biasanya identik dengan corporate color dari brand. Ini dia. Heckler & Koch, ya kan, dari Umarex nih. Jadi pabrikan Umarex ini mendapat lisensi dari Heckler & Koch untuk mereplika unit yang ingin dibawain adalah unit MP5A5 dan MP5KPDW. Yang mana yang menggunakan elektrik dan yang mana menggunakan gas. Dan apa aja yang kita dapat, mari kita buka masing-masing dari kardusnya, kita lihat perbedaannya apa dan gimana bentuknya. Oke teman-teman, seperti kalian sudah bisa lihat di sini, ini ada dua unit airsoft gun dari MP5, berbeda varian aja. Yang atas itu adalah MP5KPDW, ya kan? Ini dalam menggunakan sistem gas alias BBR. Sedangkan yang MP5A5 ini menggunakan sistem elektrik, teman-teman. Kalau kita lihat perbedaannya secara sekilas saja nih, terlihat pertama pada bagian popor. Kelihatan nggak di kamera popornya? Ini popornya seperti ini bentuknya, yang satu lagi model ditarik. Nah, yang ini dilipat, nanti kita bisa lipat. Lalu maju ke bagian depannya, yang terlihat berbeda adalah pada bagian selektor, di mana pada MP5A5 itu ada pilihan 3 round burst. Ada safe, single, 3 round burst dan burst. Sementara di bagian MP5KPDW itu tidak ada 3 round burst-nya. Tuh. Oke. Lalu apa lagi? Lalu kita maju ke bagian handguard-nya. Di sini terlihat ada model seperti tabung bagian handguard-nya, mengikuti lekuk tangan. Lalu yang di MP5KPDW itu sudah ada vertical grip. Nih. Beda kan, lihat handguard-nya. Sisanya sama. Ada pisirnya, bentuknya sama juga pisirnya, kelihatan nggak? Depan dan belakang sama, kan? Lalu juga mag catch-nya
Di sini ada 2 mag cage, ya kan, mag cage yang di bawah atau di depan trigger, dan ada yang model pencet ini seperti bola kecil, ini juga ada sama gitu. Sekarang mari kita lihat satu persatu secara dekat lah ya. Kalau 2G direndengin mungkin agak bingung, tapi gue merendengkan gini atas bawah supaya kelihatan langsung aja fisiknya apa yang berbeda antara MP5K PDW dengan MP5A5 begitu. Sekarang kita langsung aja yang ke ini dulu deh, yang AEG dulu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dulu ke MP5A5 yang menggunakan baterai, ya kan. Ini lumayan cukup kecil bentuknya, jadi bisa dijadikan secondary unit kalau lu misalnya primary unitnya menggunakan model-model M4 ataupun sniper, tapi lu males bawa handgun karena terbatas dengan magazine, lu bisa menggunakan unit ini, diselempangin aja gitu sebagai unit kedua kalian. Ini popornya bisa kalian tarik, pencet aja ini. Nah, kan ini popornya dari mulai batang sampai ke bagian sininya itu masih terbuat dari bahan nilon, ada geriginya nih. Tuh. Di depan pada si popornya itu ada untuk mencantolkan sling kalian, teman-teman. Ini terbuat dari bahan besi, jadi nggak usah khawatir kalau lu berlari-lari atau bergerak dengan gerusak-gerusuk gitu. Kalau terbuat dari bahan plastik kan takutnya patah. Ini sudah terbuat dari bahan metal, teman-teman. Lalu maju ke bagian depannya lagi daripada popor, itu ada biasa pistol grip. Ini trigger, ya kan? Trigger guard. Lalu juga ada ini mag catch. Mag catch-nya ada 2, mag catch yang model seperti ini dan ada yang model seperti ini. Kita buka. Nah, bisa. Kalau kita pencet juga bisa. Jadi teman-teman tinggal lebih nyamannya pakai yang model mana, yang model bawah ini atau yang model ini. Untuk bagian lower ini terbuat dari bahan nilon, teman-teman. Set ini terbuat dari bahan nilon, lalu atasnya itu terbuat dari bahan metal. Dan untuk bagian selektornya, seperti yang gue bilang di awal, itu terdapat atau terbagi menjadi 4 bagian, safe, single, 3 round burst, dan burst. Ada di 2 sisi. Tuh. Selektornya. Jadi memudahkan buat teman-teman yang menggunakan tangan kiri pada saat menggantikan selektor, jadi nggak ribet. Oke, sekarang naik ke bagian atas, bagian uppernya. Ini terbuat dari bahan metal dan finishingnya itu catnya agak mengkilap ya, nggak doff gitu loh. Ya, di atas juga ada pisir, terbuat dari bahan metal juga. Lalu pada bagian sebelah sini, sebelah sisi sebelah kiri, ini ada semacam pengait sling juga, ya kan? Ini bagian depan, yang ini bagian belakang. Sama-sama terbuat dari bahan metal yang cukup kuat kalau lu sangkutkan sling. Lalu ada yang tadi gue bilang, kalibernya ini menggunakan 9 kali 19 mm gitu, ya kan. Pada bagian magazinnya ini, tempat masukin magazine terbuat dari bahan metal, teman-teman. Beda dengan bodinya nih, body lowernya itu terbuat dari bahan nilon. Oke, sekarang maju ke bagian handguard nih, atau bagian depannya. Di bagian depan ini adalah tempat menaruh baterai kita, kan? Dan ini buat pelindung atau handguard ini terbuat dari bahan nilon dan bentuknya itu bulat, ada teksturnya. Jadi kalau kita genggam itu cukup nyaman dan terasa rekat sama tangan karena ada teksturing geriginya ini nih. Gitu. Di sisi sebaliknya, atau sisi sebelah kiri itu ada namanya cocking handle. Karena ini unit AEG, jadi ini hanya sebatas aksesoris aja. Tapi bisa juga untuk membuka bagian sebelah sini, teman-teman. Kalau kita tarik, nah kelihatan tuh bagian dalamnya. Tuh. Yang asik dari unit model MP5 ini adalah ketika kita melepas cocking handle-nya nih.
Itu cukup kayak kita tampar aja tuh. Nah, gitu. Gitu. Nah, pada bagian handguard ini ada alternatif bentuknya atau desainnya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini kan bentuknya kayak tabung. Yang ini mungkin ada lekukan-lekukan atau desain perseginya tuh. Jadi cukup dengan melepas baut sebelah sini, kan, lalu kita ganti dengan yang ini. Begitu. Ke bagian depannya ada pisir juga terbuat dari bahan metal, dan juga ada sling pointnya lagi. Jadi menurut gua ada 3 sling point, titik poin untuk menyangkutkan sling, 1, 2, dan 3. Semua ada di sisi sebelah kiri, teman-teman. Begitu. Ini panjangnya nggak sampai 100 cm, kan? Kalau kita tekuk seperti ini ya. Mungkin sekitar 80 cm dengan berat mungkin 1,5 sampai 2 kilo. Cukup lumayan berat karena bahannya mostly terbuat dari bahan metal. Warnanya itu paduan dari warna hitam doff dan warna hitam yang agak sedikit mengkilat tuh. Oke, ini adalah magazinnya. Mungkin karena ini unit AEG, ini bisa membuat sampai 150 BB dan terbuat dari bahan semi plastik, kayak nilon juga gitu lah gitu. Tapi bukan metal ya teman-teman. Ini plastik yang mempunyai berat lumayan lah. Dan ini adalah high cap, udah ada kerekannya. Lu perlu menggunakan BB loader buat masukin atau memudahkan masukin BB ke dalam. Gitu. Teman-teman, ini adalah unit yang kedua, MP5K PDW dengan menggunakan sistem gas. Seperti tadi yang gue bilang di awal, ini adalah varian dari MP5 juga. Tadi kan MP5 A5 elektrik, yang ini MP5K PDW. Ini sama-sama bisa dijadikan unit secondary atau unit kedua lo ketika lo sukir, bisa menggantikan posisi pistol ataupun handgun, karena cukup dimensinya cukup pendek lah, cukup kecil lah ya. Apalagi kalau ini dilipat popornya. Yang membedakan dengan MP5A5 tadi seperti gue bilang di awal, pada bagian popornya, pada bagian selektornya, dan pada bagian handguardnya. Secara fisik itulah yang paling terlihat perbedaan dari kedua unit ini. Nah, kita mulai dari belakang aja. Ini popornya terbuat dari bahan nilon dan bisa dilipat atau di folding. Caranya seperti apa? Nih, lihat bagian sebelah sini, kelihatan nggak? Kita pencet aja. Nah, ini ada lekukan sini buat bagian letakkan jempol kita. Kita pencet. Lalu kita lipat ke dalam. Hati-hati kalau melipat, takut kejepit tangannya. Nah, dengan lipat seperti ini panjangnya mungkin sekitaran 70-80 cm. Artinya bisa jadikan unit kedua lo, bisa dibawa lah, nggak merepotkan kalau lo bawa unit yang satunya panjang, yang primernya panjang, satu lagi pendek. Ini bisa, karena memang bisa memuat BB lumayan banyak dibandingkan handgun lah ya, seperti itu. Lalu gimana melepas atau merilis dari popor ini? Ini ada semacam pin, kita pencet. Nah, lihat. Nah, naik turun kan popornya. Ini ketika dipencet lalu kita buka aja. Gitu. Di bagian popornya ada marking HK tuh teman-teman. Kiri dan pada bagian kanan juga ada markingnya. Oke, maju ke bagian bodinya. Sama seperti pada MP5A5 yang elektrik, bagian lowernya itu sampai ke pistol gripnya ini menyatu teman-teman nih. Dan terbuat dari bahan nilon, kan? Lalu maju ke depan sama seperti di MP5A5. Ini magazine catch model seperti ini dan model pin bulat seperti ini. Ini dua-duanya berfungsi untuk melepas magazine. Coba ya, pencet, tarik, tuh.
pencet. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian selektor. Ini tadi gue bilang berbeda sama dengan MP55. Di sini hanya ada 3 posisi: save, single, dan burst. Posisinya cuma hanya 3. Kalau tadi kan ada 4. Ini 3. Ini juga ada di 2 sisi bagian selektornya. Nah, tuh. Oke. Nah, pada bagian area di atas magazine itu tidak ada slingnya. Beda sama yang MP55, di sini juga ada point sling, kan? Oke, teman-teman, sekarang kita maju ke bagian atas nih. Uppernya terbuat dari bahan metal. Ini warnanya hitam doff, ya kan? Dan pada bagian ininya iron setnya terbuat dari bahan metal juga, belakang dan depan. Majan metal, dan ada marking nih di bagian atas ini. Kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak marking nih? Oke. Lalu maju ke bagian depan, bagian handguardnya ini berbeda dengan yang P5A5. Ini tidak tabung nih. Ini langsung menyatu sama bagian pistol grip kecil, dan dia juga panjang itu berbeda dengan panjang MP5A5. Di sini bagian pistol grip ini terbuat dari bahan nilon dan bisa diganti. Nih di sini ada pinnya. Cuman pada paket pembelian tidak ada alternatif dari bagian handguardnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai handguard model rail gitu kan, ini bisa dibuka dan diganti dengan model yang ada railnya. Kalau lo mau naro-naro semacam aksesoris lainnya seperti laser ataupun ampek, ya itu nggak ada ampek ya, mungkin cuma hanya buat laser doang di pinggir ya, karena di atasnya itu tidak tersedia, itu nggak nyambung tuh bentuknya, dia kepisah, jadi hanya bisa ditaruhkan atau diganti dengan model handguard rail yang bagian pinggirnya aja, pinggir kiri kanan dan bawah, gitu teman-teman. Nah karena ini model GBBR, ya kan, ini kita tarik juga nih kalau kita mau memulai menembak. Anggaplah ini sudah terisi magazinnya, lalu kita tarik, kan? Kita pindahkan selektornya, kan? Lalu tinggal kita slap. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau pelurunya habis atau BB-nya habis, dia akan ngelock sendiri. Begitu. Nah, ini ngelock sendiri itu. Misalkan kalau unit M4 itu mag release-nya ada di bagian body kan, kita pencet dia akan nutup sendiri. Cuma kalau untuk MP5 dia kita tekan cocking handle-nya secara manual. Gitu. Nah, untuk bagian magazinnya ini terbuat dari bahan metal. Berbeda dengan MP5A5 yang elektrik tadi, itu terbuat dari bahan nilon, ini terbuat dari bahan metal. Ini mungkin bisa mencapai 30-40 BB sekaligus. Ya, di sini buat mengisi gasnya. Dan lu tentunya menggunakan atau memerlukan BB loader untuk mengisi BB ke dalam magazine. Kalau teman-teman mau PO spare mag-nya bisa langsung ke toko aja teman-teman. Karena cuma dapat 1. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari MP5A5 dan MP5K PDW. Buat teman-teman yang tertarik, silakan aja langsung kontakkan nomor WA-nya atau ke Instagram-nya. Tanya-tanya dulu sama admin yang ada di toko, ya kan, apakah unit masih tersedia. Kalau memang kehabisan, nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung PO aja. Entah tanya-tanya dulu, ya kan, lewat tadi media sosial yang mau bilang berapa lamanya, DP-nya berapa, lalu mungkin bisa menggunakan cicilan bisa atau enggak, itu bisa langsung ngobrol aja di situ. Mohon maaf kalau memang sedikit lama, kalau memang membalas dari komentar teman-teman, mungkin kan yang nanya juga banyak di Instagram ya, ataupun di WA ya kan, jadi mohon bersabar. Jadi yaudah, segitu aja dulu reviewnya, sampai jumpa di video review yang lainnya bersama SGH dan Toys R Us. Salam jajan.